Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Haji Haironi, mengukuhkan pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020 sampai 2004, Kamis 10 Desember 2020 di Aula Kanwil Kemenak Sulsel. Turut hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa, Haji Abu Bakar Paka, yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat APRI Sulsel. Ketua DPP APRI Republik Indonesia Madari, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Fatur Rahman, Kabid Urais yang diwakili oleh Kasih Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah Haji Andi Muhammad Rizky Dharma, dan para kepala seksi pada bidang urais. Haji Haironi menyampaikan bahwa penghulu bukan hanya ditugaskan mengurusi nikah, talak, rujuk, dan cerai, tetapi diminta tetap melaksanakan tugas-tugas keagamaan lainnya, seperti memberikan penerangan, informasi, dan pencerahan kepada masyarakat. Olehnya itu, menurut Haironi, penghulu harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sekarang ini banyak kelompok-kelompok independen atau golongan yang seringkali abai terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penghulu itu sesungguhnya adalah tugas pokok yang juga bukan hanya nikah, talak, rujuk, dan cerai, tapi juga bisa atau diminta untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan lainnya. Dalam konteks ini maka berkaitan dengan nikah, saya minta kepada seluruh aparat sipil negara untuk tidak menikahkan masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam peraturan undang-undang nomor 1 tahun 74. Saya minta jangan sekali-kali menikahkan di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang, karena ini resikonya berdampak pada personal. Kita perlu hati-hati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa ini perlu kami tekankan sekarang ini? Mohon maaf, banyak kelompok-kelompok keagamaan yang seringkali AB terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Wah, siapa bilang haram? Nggak ada orang yang mengharamkan. Kalau nikah yang penting ada saksi, ada yang menikahkan dan lain-lain. Sekarang ada kecenderungan muncul kelompok-kelompok independen yang tidak mau diatur oleh ikatan-ikatan formal. Ini tugas dari penghulu untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat berkaitan dengan pemahaman-pemahaman yang cenderung lebih independen. Karena bagaimanapun juga kita ini hidup bermasyarakat, bernegara, ada ketentuan yang diatur di dalam kehidupan bersama. Dari situlah kemudian Tuhan berfirman, "Ati Allah wa ati Rasulullah lil amri minkum." Nah, amri minkum itu antara lain adalah KUA. Kalau KUA di kecamatan sudah menetapkan aturannya begini sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, di wilayahnya masing-masing juga semestinya mengikuti aturan itu. Nah, tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang ini zaman teknologi informasi, di mana segala sesuatunya sudah terekam dengan baik, seluruh aktivitas penduduk sudah terekam dengan baik, lahirnya di mana, tinggalnya di mana, kapan lahir, jenis kelaminnya apa, sudah menikah atau belum, itu sesungguhnya sudah terekam, begitu hebatnya. Cuma persoalannya adalah kalau hasil atau data-data teknologi informasi
yang sudah begitu lengkap kemudian tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh kita semua, maka pekerjaan menjadi mubazir. Ada kemungkinan di mana data teknologi informasi akan berbeda satu sama lain. Misalnya di Mas Islam ada data informasi yang merekam keseluruhan penghulu, kemudian asosiasi penghulu kemudian membuat lagi, dan itu tidak menutup kemungkinan 1-2 ada yang berbeda. Belum lagi asosiasi di kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya, sehingga perlu dicarikan solusinya bagaimana data awal induk kependudukan itu merupakan data yang utama, data pokok, dan ketika asosiasi penghulu mau membuat data tinggal mengunduh, apalagi kita punya NIP yang semuanya juga sudah jelas. Nah ini jangan sampai pendataan 2 kali secara manual, tetapi kemudian salah ketik, dan itu kemudian berbeda data lagi. Ini saya kira perlu dicermati betul-betul. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tugas APRI. APRI selain tadi yang sudah saya sampaikan juga memberikan penerangan, memberikan informasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sekarang ini masyarakat cenderung kehilangan induk. Sebetulnya pimpinan keagamaan yang saya percaya siapa sih? Apakah imam masjid? Apakah muadzin? Apakah penghulu? Apakah penyuluh? Apakah kepala kantor Kementerian Agama? Apakah kami? Jadi masyarakat itu sekarang itu gamak. Informasi kesana kemari mengaku dan mengklaim saling menyalahkan dan mengaku paling benar. Ini berbahaya kalau kondisi masyarakat diombang-ambingkan seperti ini, berbahaya, sangat berbahaya. Saya khawatir nanti muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal. Kalau ini muncul berbahaya. Coba dalam kasus-kasus yang sekarang berkembang, coba institusi pemerintah cenderung tidak dipercaya. Jangan-jangan kita yang hadir di sini juga tidak percaya sama institusi pemerintah, padahal kita orang pemerintah. Berbahaya, sangat berbahaya. Ini bisa menimbulkan clash sosial. Belum kalau ada institusi pemerintah menyampaikan informasi, kemudian kita sendiri yang bagian dari pemerintah tidak percaya terhadap informasi institusi temannya yang berbeda kota, kan ya bahaya. Mari kita luruskan luruskan shot dalam pengertian bagaimanapun kita adalah bagian dari ASN yang dalam gerak langkah ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan itu benar-benar sudah disepakati bersama baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ini sudah satu kesatuan kerja yang utuh, jangan lagi dibelah-belah, karena ini memang bagian hidup kita. Dan itulah yang saya maksud dalam konsep ulil amri minkum. Nah, itu satu ya poin yang kedua. Poin yang ketiga, sekarang ini posisi ini terjadi karena persoalan pendidikan. Saya tidak tahu apakah penyuluh semuanya memang sudah betul-betul memiliki latar belakang pendidikan yang linear dengan profesinya atau tidak. Itulah yang dimaksud dengan profesional. Profesional itu yang dimaksud adalah antara pekerjaan dengan latar belakang pendidikan itu linear.
Dan kita ini sekarang ini di masyarakat amburadul sekali. Jadi saya tidak hanya bicara persoalan yang ada di ruangan sini, di masyarakat itu amburadul sekali. Bayangkan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan madrasah, orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, bicara agama coba. Ini kan bahaya. Ini sama saja saya tidak pernah sekolah di STM, tidak pernah sekolah di teknik, kemudian saya bongkar-bongkar motor, memperbaiki motor. Kan kita baru rusak motor. Ini tolong kita pahami betul. Oleh karena itu, di dalam konteks ini, maka informasi yang harus kita terima dan informasi harus diberikan kepada masyarakat luas. Itu informasi yang betul-betul terpercaya rawinya. Siapa yang meriwayatkan? Terpercaya betul. Yang kedua, informasi ini sanadnya nyambung. Betul enggak ini informasi ini antara yang saya terima dengan yang menginformasikan ini nyambung? Kadang-kadang kan di share, viralkan, ya kan? Sehingga kadang-kadang nggak nyambung informasi. Sanadnya kadang-kadang nyambung. Tetapi kita ya percaya juga. Saya juga heran. Kalau kita tidak belajar ilmu hadis sesungguhnya, sudah begitu matanya isinya itu tidak baik, kok ya dipercaya. Jadi antara rawi, sanad dan matan itu harus satu kesatuan untuk memperoleh informasi yang benar. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan asosiasi tadi. Kita ini banyak mitra asosiasi, termasuk diantaranya adalah Badan Pengelola Keuangan Haji. Di situ ada dana kemaslahatan umat. Mohon ini juga dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Haji ini memberikan manfaat, memberikan maslahat yang terbaik buat KUA, buat penyuluh, buat pemburu, buat masyarakat. Nah, saya titip ke Ketua Asosiasi Penghulu Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa KUA yang tidak memiliki kantor. Bahkan ada beberapa wilayah kecamatan yang tidak memiliki penghulu. Bagaimana komunikasi antara Ketua Asosiasi Penghulu pada tingkat provinsi dengan tingkat nasional dan juga dengan kepala kantor wilayah Kementerian Agama disinergiskan sehingga ini membuka, sehingga ini dapat menjadi kekuatan yang atau bargaining yang optimal untuk menggolkan bagaimana di KUA tertentu itu tidak ada kantornya dan diupayakan ada kantor. Jadi bukan hanya memperjuangkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana memperjuangkan pada wilayah kabupaten kota lain yang memang masih memiliki atau kekurangan sarana-prasarana untuk menikahkan, untuk menceraikan, untuk merujukkan, untuk dan macam-macam. Walaupun percaya nanti prosesnya di pengadilan, tetapi kan proses awal layanannya kan ada di KUA. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa kembali ke pendidikan, karena penyuluh juga memiliki tugas-tugas keagamaan lainnya di samping tugas-tugas utama tadi, maka saya berharap kepada para penghulu kiranya dapat memberikan penerangan kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan agama sedini mungkin, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal ataupun pendidikan informal. Ini perlu digerakkan semuanya agar kita ini tidak instan. Sekarang orang yang bicara agama instan, tidak memiliki latar belakang pendidikan atau sanad pendidikan yang atau sanad guru yang tersambung. Sanadnya di TikTok,
katanya di Google. Ini nggak nyambung, sehingga campur aduk mana yang disukai itulah yang diyakini. Ini kalau masyarakat terpolarisasi seperti ini akan bahaya. Ada madrasah, ada pesantren, bagaimana peran penghulu, peran penyuluh memberikan penerangan kepada masyarakat agar sadar akan pendidikan. Dan ini saya kira penting. Kita semua kan hadir di sini menjadi penghulu, menjadi dakwah, ini kan karena pendidikan. Oleh karena itu, mari kita regenerasikan bangsa ini menjadi generasi yang betul-betul memiliki profesional di bidangnya masing-masing. Bahwa kita tidak menutup mata di masyarakat banyak persoalan-persoalan dinamika sosial keagamaan, kita tidak, iya. Dan kita tidak usah ikut campur dalam peristiwa-peristiwa pro kontra. Kalau kita bicara pro kontra pada persoalan-persoalan furu'iyah dan juga persoalan-persoalan khilafiyah, maka Anda sesungguhnya sudah terjebak pada persoalan-persoalan di mana kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena persoalan furu'iyah, persoalan khilafiyah itu persoalan-persoalan yang semua orang diberi kesempatan untuk berbeda.